Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku. Saya di sini akan memberikan layanan klasikal pada kelas 7, 8, 9 jadinya kelas besar. Jadi saya akan menyampaikan belajar di rumah waktu saat corona mewabah di Indonesia. Tetap semangat ya anak-anakku. Karena yang namanya belajar, saya yakin kamu belajar di rumah pasti merasa bosan. Tetapi bosan itu bisa kamu isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apalagi anak putri bisa melakukan kegiatan memasak, menyanyi, melukis, mengadakan kegiatan yang positif yang penting. Ya, jadi saya ingatkan kembali, kamu disuruh belajar di rumah, yaitu dengan cara mengatur jadwalnya tertib. Jangan sampai kamu seperti kalong. Kalong itu siang tidur, malam begadang. Ya, tolong tetap jaga kesehatan, cuci tangan, makan teratur, banyak makan yang bergizi, banyak makan buah dan sayuran, mengatur jarak, tidak boleh berkerumun dan tidak boleh keluyuran. Anak-anakku sekalian, saya yakin kamu selama belajar di rumah, kamu sudah menyampaikan keluh kesah kamu, merasa bosan, tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Saya yakin, tetapi karena dengan adanya COVID-19 ini, kamu tetap harus menjaga dan belajar di rumah, maka kamu harus tetap bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, kamu tetap membantu orang tuamu di rumah sebisanya. Jangan semua menggantungkan pada orang tua, karena kamu sudah remaja, bukan anak-anak lagi. Ya, sebisanya apa yang kamu lakukan di rumah, mohon dilaksanakan. Misalnya membantu mencuci pakaian, ya cuci, membersihkan rumah, yang membersihkan, mengepel dan sebagainya. Banyak kegiatan yang harus kamu lakukan. Tetapi kamu jangan lupa, setelah melakukan kegiatan apapun, kamu harus tetap terus mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan tetap kamu melakukan kegiatan olahraga walaupun sebentar-sebentar. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, maka banyaklah kamu berdoa karena COVID-19 tidak henti-hentinya bertambah terus. Dengan pengumuman perintah tidak malah berkurang, tetapi selalu bertambah terus. Maka kita prihatin, maka kita harus selalu berdoa, mohon pada Allah supaya tidak selalu bertambah pasien COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian, kamu bisa di rumah, bahan-bahan yang ada di rumah, terutama anak putri, bisa membuat makanan kecil atau apapun yang ada di rumah, kamu bisa memanfaatkannya. Harus belajar. Siapa yang mau belajar pasti bisa. Contohnya, kamu sekarang misalnya di rumah ada pohon, ya. Kamu di rumah ada pohon, bisa kamu buat untuk menjadi makanan opak atau kelanting. Kalau tempat saya namanya selondok. Kalau di sini apa namanya? Atau bisa kamu buat gendal atau karak, ya. Ini dari beras, ya. Ini bisa kamu buat. Saya yakin kamu pasti bisa. Kemudian yang kedua, apabila kamu orang tua panen ketela puung, kamu bisa buat opang atau buat ini alen-alen atau apa? Kalau di sini namanya bukan selondok, kalau tempat saya selondok. Ini namanya kalau di sini alen-alen, atau bisa buat opak, karak, atau bisa buat kamu bisa di rumah, ya, buat setik yang bahannya dari gandum sama telur. Kalau opak banyak kan cuma buat tepung direbus kemudian dihaluskan kemudian dijemur. Kalau karak atau lempeng, kalau di tempat Ibu di Jogja ini namanya lempeng. Kalau di sini lempeng itu papan. Kalau di sini kamu namanya karak, ya. Bisa buat dari beras, dikukus, kemudian ditumbuk, dihaluskan, dijemur.
Atau kamu di rumah juga bisa buat tadi seperti ini upah ya, atau bisa buat alen-alen tadi ya. Atau kalau di rumah punya ketela, bisa kamu buat grubi atau buat timus dan yang lain-lain. Makanya tolong anak-anakku sekalian, jangan kamu membiasakan menganggur di rumah, tapi isilah kegiatan itu yang positif. Apapun yang ada di rumah bisa kamu lakukan atau buat untuk mengurangi cemilan yang berupa ciki-ciki, menghindari dari pewarna, pengawet, dan MSG ya. Kamu bisa di rumah buat cemilan sendiri. Karena apa? Kalau kamu biasa makan ciki-ciki yang merasa gurih, akhirnya kamu mengurangi nafsu makan. Makanya sekarang mumpung di rumah, karena tujuan di rumah kamu selain belajar, mempererat keluarga ya, bisa kreatif, aktif, sehingga kamu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, untuk orang tuamu dan keluargamu ya. Mohon ya, jangan sampai anak menjadi malas. Kamu belajar di rumah kan tidak untuk malas, tapi kamu suruh kreatif, aktif, supaya kamu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, untuk orang tuamu, dan bisa nantinya untuk orang lain ya. Jadi mohon ya, jangan malas-malasan belajar di rumah. Apalagi sekarang kamu bisa melihat di tayangan televisi TVRI setiap jam 10.30 sampai jam 11. Itu adalah jadwal pelajaran untuk anak-anak SMP. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu guru tidak mendengar kamu ada yang sakit, kamu semua sehat, alhamdulillah ya. Jadi tetaplah menjaga kesehatan, cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak, makan yang bergizi, makan buah dan sayuran. Saya yakin buah dan sayuran di lingkunganmu banyak, tidak harus semua beli. Ada daun pepaya, daun poko, daun ketela, coklat cakri dan sebagainya ya. Jadi kamu bisa memanfaatkan lingkungan, atau kamu bisa mulai sekarang menanam tabula pot sayuran atau buah-buahan sendiri ya. Buah bisa kamu, saya yakin di lingkungan sini banyak pisang, pepaya yang bisa kamu panen di rumahmu, lingkunganmu masing-masing ya. Tetap semangat anak-anakku, mari kita jaga kesehatan kita, jangan sampai kita terkena COVID-19, karena semakin lama semakin bertambah bukan berkurang. Makanya kita harus tetap menjaga diri, jangan keluyuran ya, tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, 5 waktu jangan kamu tinggalkan, berdoa terus supaya COVID-19 segera hilang dari bumi dan negara kita Indonesia yang tercinta ini. Selamat belajar di rumah, mencoba supaya kamu bisa. Yang namanya belajar itu harus mencoba hingga kamu bisa. Tidak ada orang yang bodoh, itu tidak ada. Semua pasti bisa ya. Jadi belajar terus sampai bisa. Yang namanya usaha, semua itu dari kamu sendiri. Ada niat dalam hatimu sendiri untuk mau berusaha mengembangkan cita-citamu, bakatmu, sehingga untuk bekal masa depanmu nanti. Selamat berjuang, selamat mencoba, jaga kesehatan, selalu berdoa. Terima kasih, selamat belajar di rumah, selamat mencoba di rumah. Salam untuk ke orang tuamu semua. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.